Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Amin. Baik, ketemu lagi ya bersama Ustadz. Kembali lagi kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum mulai pelajarannya, kita terapkan dulu adab-adab dalam belajar. Seperti biasa, kita niatkan yang pertama kali ya. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah berwudu. Ayo, mari berwudu dulu ya sebelum belajar. Ketiga adalah menyimak, mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan nanti. Terus yang keempat adalah berdoa. Baik, Ustadz akan pimpin doanya ya. Duduk anak solih. Kami anak solih siap duduk rapi. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu bab 7 kegiatan sehari-hari, bagian pertama. Baik, kemarin pada minggu yang lalu, ya, minggu-minggu sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas ya, kita sudah mempelajari ya, kegiatan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu adalah bangun tidur ya. Kita menjelaskan bagaimana tata cara sebelum tidur, sampai bangunnya pun ada doanya ya. Terus pada pekan yang 1 minggu lalu, itu juga membahas tentang sholat ya. Keutamaan sholat subuh, keutamaan sholat berjamaah. Masih ingat nggak hafalan hadisnya kemarin? Dan juga ayatnya? Ayo, masih ingat nggak? Coba ya Ustadz bacain lagi, sembari kalian mengingat-ingatnya. Yaitu dalil yang pertama. Wa aqimus sholata. Apa lanjutannya? Wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ingat nggak? Yaitu tentang keutamaan salat berjamaah. Ayo coba diingat-ingat dulu. Nah, ya benar. Yaitu Ustaz bacain lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajatan. Salat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian sebanyak 27 derajat.
Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Nah, jadi pekan lalu itu ya yang kita hafalkan. Sekarang kita membahas tentang berzikir. Setelah subuh, aku selalu membaca zikir pagi. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Baik, sebelumnya Ustadz mau tanya, apakah kalian tahu pengertian dari berzikir itu apa? Ada yang tahu apa itu berzikir? Ya, zikir adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak dipuji dan diagungkan, dan Allah memerintahkan hambanya untuk berzikir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk memperbanyak zikir kepadanya. Nah, ini firman-Nya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ustaz bacain. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ustaz ulangi lagi. Dengarin ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir, karena zikir itu banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya adalah memberikan ketenangan terhadap batin, ya, terhadap batin kita, terhadap jiwa kita ya. Zikir juga mencegah seseorang dari godaan setan, menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat kita, dan zikir juga merupakan makanan hati, yang dengannya hati kita menjadi hidup. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya ya, Ustaz bacakan. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam, amalan sunnah itu amat banyak yang mesti kami jalankan. Maka mana yang mesti kami pegang setelah menunaikan yang wajib? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-menerus berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ini anjurannya ya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu berzikir dimanapun kita berada, kapanpun kondisinya ya, bagaimanapun kondisinya. Jadi dianjurkan untuk berzikir. Nah, zikir itu ada macam-macam ya. Ada banyak sekali ya macam-macam zikir itu. Zikir dengan lisan disunahkan setiap waktu. Contohnya, ada juga yang dianjurkan pada waktu tertentu ya, seperti zikir ba'da sholat 5 waktu, zikir pagi dan petang ya, ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, zikir sebelum tidur yang minggu lalu itu ya sudah kita pelajari. Ada juga zikir setelah bangun tidur dan lain sebagainya. Nah, nanti Ustadz akan berikan contoh zikir itu seperti apa ya. Contoh zikir pagi. Nah, ini dia ya, contoh zikir pagi. Ustadz bacakan. Dengerin ya. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Ustadz ulangi lagi. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu, kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Ini zikir pagi ya. Pastinya adik-adik sudah sering dengar kan? Ya.
sudah pernah belajar ini, sudah pernah menghafal ini ya, karena di sekolahan kita sudah disuruh menghafal ya. Coba Ustadz mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah zikir pagi? Ada? Alhamdulillah ya, insya Allah semuanya membaca zikir pagi ya. Oke, itu yang zikir pagi. Sekarang kita akan membaca yang zikir petang. Nah, ini adalah zikir petang. Ustadz bacakan lagi ya. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu petang. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu, kami hidup. Dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Ini ya, zikir petang. Insya Allah adik-adik sekalian sudah hafal semua ya. Nah, ini nanti bisa dibaca ketika petang ya. Setelah asar itu membaca doa ini. Supaya apa? Supaya kita diberikan rahmat, ya. Supaya kita diberikan pertolongan. Maka kita harus membaca zikir-zikir seperti ini ya. Bukan cuma ini saja yang harus dibaca ya. Tetapi doa-doa juga itu kan termasuk zikir ya. Bangun tidur, sebelum tidur, itu zikirnya seperti apa. Nah, itu silahkan dipraktekkan. Aku senantiasa berzikir dengan zikir-zikir harian dan membaca Al-Quran. Nah, ini insya Allah sudah kita jalani ya. Harus kita biasakan ya. Ketika habis sholat, itu jangan langsung pergi dulu ya. Baca istighfar kepada Allah, minta ampun. Baca subhanallah, berapa kali? 33. Nanti, walhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar 33 kali. Baca ayat kursinya seperti itu ya. Dan membaca Al-Quran. Insya Allah setiap hari kita juga sebagai umat muslim harus membaca Al-Quran ya. Solih-solihah sudah banyak hafalannya. Nah, ini bisa dimurojaah, bisa dibaca. Mungkin itu ya pelajaran atau materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, ya sebelum itu kita akan doa bersama-sama ya. Duduk anak solih, kami anak solih siap duduk rapi. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khair. Jangan lupa untuk selalu memfollow sosial media kita ya. Dengan namanya Saik Ponorogo. Sekali lagi, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.